Ini solawat boleh disebut as-salatul abadiyah al-amadiyah, solawat sepanjang abad. Karena ada hadis naddarullah mra'an sabi'a maqalati, Allah akan beri cahaya kebahagiaan bagi orang yang mendengarkan hadis Nabi. Itu sebabnya kami nggak pernah bosan baca hadis innamal a'malu binniyat. Padahal siapa orang yang mempunyai sifat menghapus kesalahan orang dan memaafkan, Allah sedang bertajalli di dalam dirinya. Malaikatuhu yusholluna 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam taslima. Ini adab kalau mau selawat baca innallaha malaikatuhu, itu bagusnya. Langsung juga boleh, tapi afdalnya begitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abadil abad wa amadil amad salatan ma laha haddun yuhaddad ولا تدخل تحت قيد عدد وعلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Baca 3 kali aja ya. Terjemahannya mau dengar? Ya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan, kedamaian kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad sepanjang abad dan selama-lamanya waktu dan zaman, yang tidak pernah dibatasi batasan, yang tidak pernah terikat oleh bilangan, dan juga kepada tabi'in, tabi'in dan pengikut umat Nabi Muhammad SAW sampai hari akhirat. Walhamdulillahi Rabbil. Jadi ini solawat boleh disebut as-salatul abadiyah al-amadiyah, salawat sepanjang abad. Yang salawat siapa sih sebenarnya? Kita apa Allah? Jadi salawat itu ibadah spesial, ibadah nyuruh-nyuruh Allah. Tuh kan keren kan? Ayo. Ibadah nyuruh-nyuruh itu namanya doa. Nah, doa yang paling keren itu ya doa salawat. Ya Allah, salawatlah kepada Muhammad. Tuh ente suruh-suruh Allah kan? Cuma karena yang nyuruh hamba disebut doa, permohonan. Disebut doa, permohonan. Ya Allah, aku bermohon, tolong limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sampai sekarang Allah ngapain? Allah sampai sekarang nggak berhenti salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat senantiasa bersalawat. Kenapa cuma disebut Allah dan malaikat? Salawatnya Allah qadim azali. Salawatnya malaikat hadis, baru dicipta. Salawatnya Allah sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Sedangkan salat malaikat ada setelah dia dicipta dan langit dan bumi dicipta. Ini yang disebut amadil abad, abadil abad wa amanil amad. Ya. Selama-lamanya, seabadi-abadinya. Itulah salawat wala aulia itu ya. Dan orang yang baca salawat ini insya Allah ada nilainya salawat sepanjang masa ya. Insya Allah. Nah, kalau di kitab halaman 6 di foto aja kalau mau. Ada yang megang kitabnya? Halaman 6. Nah, sekarang kita masuk ke fasal pertama, yaitu fit taubah. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, seseorang kalau ingin mengenal Allah, ingin kembali kepada Allah, ingin kembali kepada ar-ruh al-qudsinya, dia mesti memulai taubat. Habis taubat talqin.
Itu sebabnya di riba nggak hanya ngaji kitab, kita juga ada talqin. Ya. Terus kok ada kiai ngomong nggak usah rekod ngaji kitab aja. Ya berarti dia nggak dapat izin talqin, gitu aja sederhana. Berarti dia bukan mursyid, dia cuma muallim. Nggak ada masalah juga, tapi jangan ente nafikan orang yang dapat izin talqin dan dapat izin menjadi mursyid. Nggak ada masalah kok ya. Cuma dapat izin mengijazahkan hizib, bukan berarti izin mentalkin. Itu beda loh ya. Beda. Ada orang dapat izin mengijazahkan talqin, tapi nggak dapat hizib juga. Banyak. Di tempat saya banyak, di Sumatera Barat, di Riau. Dia dapat izin mentalqin, tapi nggak dapat izin memberi ijazah hizib bahar. Khatib Al-Haddar, Wirdul Latif, dia nggak dapat izin. Karena itu beda thariqah, beda jalur sanad ijazah. Ya. Dan tiadalah perjalanan rohani kecuali dimulai dengan satu bab setelah syahadat, yaitu taubat. Jadi perjalanan rohani pertama setelah syahadat apa? Taubat. Wa bisanadina al-muttasil al-imam Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani qaddasallahu sirrahu kutubul akwani al-fasl al-awwal fi at-taubati. Fasal pertama mengenai taubat. Taubat itu sunat ya? Sunat ya? Sunat atau wajib? Ah, pintar, berarti ngajinya benar. Tes ombak Bu ya. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Saking pentingnya taubat, ayyuhal mu'minunnya ditaruh di tengah. Ya. Kalau salawat, ya ayyuhallazina amanu. Perhatiin ya. Ya ayyuhallazina innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang telah beriman. Nah, itu ada rahasia di situ. Kalau ini al-mu'minun, orang-orang yang beriman, beda. Amanu pasten, madhi, telah pernah beriman. Maka iman ini dibagi. Ada imannya ruh. Kita dulu sudah jumpa kepada Allah, betul. Maka imannya ruh syuhud. Imanur ruh bil syuhud, imannya ruh memandang. Wahai orang-orang yang dulu pernah memandang Allah, memandang nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu maksudnya. Lain dengan taubat. Ruh itu nggak pernah dosa loh. Ar-ruh tidak pernah dosa. Karena dia lebih murni daripada malaikat, dari cahaya malaikat. Karena dia langsung hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak pernah berdosa, dia nggak berhijab. Hijab dia hembusan Allah aja, Ahmad. Ya. Maka yang dipanggil itu bukan orang yang beriman dengan ruhnya. Maka iman diturunkan kepada kolbu. Jadi yang dimaksud di ayat ini, kalau ayat tentang sholawat itu bab iman ruh. Iman ruh itu bisyuhud wal mahabbah, dengan memandang dan cinta. Sedangkan al-mu'minun di sini iman tasdik bil qulub, iman yang ada di kolbu. Jadi ada iman ar-ruhi, ada iman al-qalbi. Apa perbedaannya? Kalau kolbu imannya tasdik. Apa arti tasdik? Mempercayai, meyakini. Tapi dia nggak lihat. Kolbu nggak pernah lihat Allah lah. Kolbu hanya lihat nama Allah. Yang punya nama dia nggak pernah lihat. Oke? Yang pernah berjumpa dengan Allah siapa? Ar-ruh.
Sudah oke? Makanya dua ayat yang ayyuhallazina amanu, satu lagi ayyuhal mu'minun. Ini dia. Satu ya ayyuhallazina amanu itu innallaha tentang sholawat. Selebihnya semua ayat ya ayyuhallazina amanu di depan. 80 lebih ayat yang memanggil ya ayyuhallazina amanu, semuanya di depan, baru perintah. Kalau ini pengumuman dulu dari Allah, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, baru dipanggil orang berimannya. Bedanya dengan ayat tobat apa? Diperintahkan dulu tobat, baru dipanggil orang berimannya. Jadi jangan lagi memandang ente beriman. Nah ini ada ungkapannya ya. Orang di saat dia bermaksiat, nur imannya padam, imannya masih ada, nurnya padam. Nur imannya padam, maka nggak dipanggil ya ayyuhallazina amanu, ya, karena dianggap nur imannya padam. Watubu, bertaubatlah, kembalilah, sadarlah, menyesalilah engkau, kembali kepada Allah lah engkau, jami'a, semuanya, wahai orang yang beriman kolbunya. Ini juga dalil untuk yang kedua. Kalau tadi yang pertama apa? Iman tidak hilang dari kolbu orang yang berdosa, yang ada apa? Nurnya padam. Dan ini dalil bahwa pendosa tidak kafir. Dan ini membatalkan akidah khawarij, akidah ekstremis yang mengatakan berdosa itu kufur. Ya, sampai ada yang lucu itu jamaah kita lurusin tapi dia nggak mau. Saya pernah 5 tahun megang bapak-bapak. Saya waktu itu masih megang nazar, nggak ngerokok, nggak cerutuan. Kalau sekarang sesekali, karena jisam tuh ya, tuh nyalain orang aja kita kan. Apa kata dia? Kata ustadku dulu di Bandung, ada salah satu universitas di Bandung, berokok itu syirik. Saya kaget itu. Kita 5 tahun ngajar ternyata nggak berefek. Kayak ngukir di air. Akhirnya saya kasih pertanyaan. Oh, katanya kalian tamatan kampus paling bonafit di Bandung. Ya. Katanya hijrah dari umur sekian, dari S1 sama Ustadz Fulan. Ustadz Fulan itu yang ngomong. Apa kata dia? Merokok itu sama dengan syirik. Lebih bahaya. Lo kenapa? Ente kalau lagi sholat, lagi azan, orang kalau ngerokok pasti dia ngabisin rokok dulu baru dia. Ya salam, itu disebut syirik. Ini akibat jadi ustadz tapi nggak belajar ilmu tauhid. Ini tauhid jahil. Saya akhir tanya sama dia, di Quran ada keharaman rokok nggak? Saya nggak bela rokok ya. Saya nggak bela orang cerutuan atau vape, nggak ada urusan. Ini kita bicara hukum. Jangan sampai kebencian kita ke satu benda, tapi kita lalu kehilangan kemakrifatan. Saya kasih pertanyaan mereka. Yang diharamkan di Quran itu khamar, tua, atau rokok? Apa yang diharamkan di Quran? Khamar. Adakah Allah menyebut khamar itu syirik? Gimana ayatnya? Ayatnya gimana? Innal khamra wal maisira wal ansab wal azlama rijsun. Rijsun artinya najisun, menjijikkan. Jadi khamar, berjudi, mau online nggak online sama aja loh ya. Sejelas itu ayat orang malah demen loh. Heran juga kita sama orang-orang seharam-haram itu Allah nggak pernah bilang judi online dan khamar itu syirik. Yang Allah katakan cuma najis. Ini ngelurusin nih kelompok-kelompok ekstremis nih yang bilang rokok kencing setan itu nggak ada dalilnya, itu haram itu. Ya. Maka kita ngobrol dengan salah satu zuriat, salah satu syekh kabir di Malaysia ya, waktu kita beli kitab-kitab ayahandanya. Ternyata dia baca kitab-kitab Melayu ini detail.
karena dia dulu nyantri di Patani. Saya takjub dengan mutolaah dia. Apa kata dia? Justru salah satu syekh di Fatani, Syekh Ahmad Fatani kalau nggak salah namanya, menolak orang yang mengkiaskan, jangankan syirik, yang mengatakan merokok itu adalah mubazir, itu nggak masuk katanya. Innal mubadzirina kanu, nggak masuk. Karena dalam amal kias, rukun kias nggak masuk. Kias itu ada asal, ada fara, ada ilat. Orang mubazir, kias rokok dengan mubazir, nggak ada asal, nggak ada fara, nggak ada ilat, nggak nyambung. Gitu kata dia ya. Cuma ya gitu deh, teman kita masuk Brunei bawa 3 rokok, belum dibuka, kena denda 5.000 apa $500. $500 apa $5.000? Kalau Brunei berapa tuh ya? $1 sama dengan 10.000. Lumayan kenanya. Udah gitu diambil lagi rokoknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Oke. Jadi jangan-jangan kita selama ini menganggap orang-orang itu kafir cuma karena berbeda faham. Ya. Cuma karena tawasul sebut kafir, karena dia maulid sebut kafir, karena dia ngerokok sebut kafir. Ya, apalagi ada ustadz yang mengatakan kalau ngerokok nggak ulama, bubar dong pesantren di Jawa. Kiai-kiai di Jawa, Banten sampai ke Aceh sono semuanya, Ahlul Udud, Banjar juga sama, Sulawesi juga sama. Itu nggak tahu dia dapat was-was syaitoni dari mana itu. Kalau nggak suka, sebut saja nggak suka. Makruh, oke makruh. Selesai, tidak usah lebih daripada itu. Ya, itu bagian dari bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Ente menghukumi yang dia hukum Allah itu juga bid'ah. Mengharamkan yang Allah tidak haramkan juga bid'ah. Nggak seneng aja nggak apa-apa. Emang bau kan rokok itu? Ya, bilangnya nggak seneng, itu cukup. Nah, jadi kita berhukum itu jelas. Masa cuma ngeliatin orang cukur jenggot terus imannya hilang gitu. Iman itu tercukur dengan mencukur jenggot. Ini tatbik ya, bahwa iman itu kalau sudah masuk sekali ke kalbu dia nggak pernah hilang. Tapi kalau baru wacana, knowledge, baru pengetahuan, dia bisa hilang. Apalagi baru hafalan. Maka jangan heran suku Badui dan sebagian suku Dayak yang belum Islam, katanya, saya yakin mereka sudah Islam dulu moyangnya, tapi mereka lupa. Kalau ngasih doanya pakai syahadat. Kata dia ini doa syahadat katanya. Jadi bagi dia syahadat itu bukan persaksian, tapi dan dia berdoa pakai gitu ampuh, karena yakin. Ente udah baca Quran 30 juz gak yakin-yakin. Itu masalahnya. Watubu, bertaubatlah engkau, kembalilah engkau kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai para pendosa yang imannya masih ada di kalbunya. Ya. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Wa qala ta'ala, jadi syartul falah at-taubah. Syarat orang beruntung dunia akhirat, dia bertaubat. Makanya Nabi SAW bertaubat istighfar 100 kali setiap hari. Karena beliau Sayyidul Muflihin. Beliau adalah raja penghulu orang yang paling beruntung. Ya. Orang yang bermaksiat dia akan menyesal setelah bermaksiat. Itu nur terbit lagi. Selesai hilang, padam, itu nurnya bangkit lagi. Maka dipanggil. Kembalilah kepada Allah, itu undangan, jangan putus asa. Jangan putus asa pulang kepada Allah. Dosanya mata apa? Mandang yang haram. Dosa telinga, mendengar aib orang. Dosa lisan, nyakitin orang, ngomongin orang. Dosa tangan, kaki, perut, kemaluan, antum sudah tahu semua. Yang paling bahaya bukan itu, dosa kolbu.
Yang paling bahaya itu dosa kolbu. Dan dosa kolbu yang paling bahaya itu namanya syirik. Di bawahnya kiber, sombong. Di bawahnya iri, di bawahnya dengki, di bawahnya ria, di bawahnya baru lalai. Ya. Kalau orang sudah kena penyakit ini, nanti akan muncul penyimpangan cara berpikir kalau dia penyimpangannya terletak di pikiran. Ya, maka antum kalau iri, dengki, suka ingkar sama orang, ingkar sama aulia, kadang ada sistem yang salah dari cara berpikirnya. Kalau turun ke kebiasaan, nanti kebiasaan ke aneh. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang turun ke cara hidup seksualitas dia. Di situ terjadi penyimpangan seksual. Harusnya laki suka perempuan, ini laki suka laki, ya. Harusnya perempuan suka laki-laki, ini perempuan suka perempuan. Apalagi suka boneka, tuh aneh banget tuh. Aneh. Wa uida biqabuli taubah fi ayatain. Nih, ini jaminan. Tobat itu dijamin diterima. Maka inilah perbedaan antara, masih ingat yang dulu bunuh 100 orang, datang ke ulama, ulamanya dibunuh. Apa kata ulama itu? Berapa orang kamu bunuh? 99. Gak ada tobat lagi. Ya, langsung samurainya mati lagi dia, lengkap 100. Habis membunuh, sadar lagi. Gitu. Padam, hidup. Padam, nyala. Ketika nyala, dia kemudian mikir, masa Allah sesempit ini? Masa nggak ada ulama yang mengerti tentang aku? Akhirnya dicari. Ketemulah di pelosok negeri di bawah kaki gunung. Ternyata ada seorang ulama bilang, siapa yang mengatakan tobatmu nggak diterima? Dosamu emang parah. Bunuh 100 orang parah nggak? Jangan 100 orang, 1 orang ini parah. Ini dia bunuh dosa ente parah. Tapi siapa yang bilang dosamu nggak bisa ditobatkan? Langsung tadinya mau keluar, pedangnya nggak jadi keluar. Lalu dia disuruh pindah. Dan perhatikan ini kisahnya raqib jiddan, ya. Disuruh pindah, belum sampai di kampung seberang, artinya tobatnya belum diterima dong. Tapi malaikat rahmat bertengkar sama malaikat azab. Malaikat ini ternyata lebih saklek daripada tentara. Tentara itu kalau emang disuruh mandannya apa, ya A, B ya B. Ini ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Kata malaikat azab, tunggu dulu bro malaikat, ini orang belum nyampe di kampung sebelah. Kata dia, dia kan udah taubat. Kan Allah maha menerima taubat, cukuplah. Akhirnya diutus malaikat yang ketiga. Malaikat tengkar masih butuh malaikat baru loh, apalagi manusia. Maka ente kalau tengkar sama orang jangan hadapi berdua, bawa ke orang yang soleh, orang yang objektif. Ya, apalagi tengkar suami istri. Ya. Ini habis dinaikin malah mati mulu ya. Kayaknya ente kurang keramat tuh Haji Syam tuh. Malaikat diselesaikan masalahnya oleh qadhi malaikat. Apa kata qadhi malaikat? Allah berfirman, ini perintah dari Allah, kalian ukurlah dia lebih berat ke kampung sebelah atau ke kampung asalnya. Datang lagi malaikat satu lagi, dipanjangkan langkahnya sedikit ke kampung sebelah, tuh 4 malaikat ngusut satu pendosa ini. Dan 3 malaikat pro sama dia. Dipanjangin itu tempatnya. Sedikit aja. Kakinya lebih sedikit 1 langkah ke kampung sebelah. Tempat dia mau hijrah. Padahal kakinya belum nyampe. Itu tanahnya dipindahin.
Jadi kata malaikat rahmat tuh, lihat kaki dia udah nyampe udah separohnya di situ. Akhirnya malaikat azab, ya wes, terbang dia. Ini bukan punya gua nih katanya. Itu kabar gembira bahwa orang yang bertobat mau dosanya kayak gimana, itu minimal 3 malaikat bantu ente. Masih nolak, masih mundur-mundur tobat. 3 malaikat jamin. Kurang apa lagi, itu udah keramat bener tuh. Kalau orang tobat aja 3 malaikat bersamainya, kira-kira orang soleh berapa malaikat bersamainya? Ada 2 ayat yang menjamin tobat. Alam ya'lamu, benerin nanti kalau salah ya. Ada hafiz kuda. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Karena kitabnya enggak ada barisnya. Bukankah mereka mengetahui, tidakkah mereka menyadari bahwasannya Allah menerima taubat dari hambanya dan memaafkan semua kesalahan-kesalahan. Tuh, yang kedua, ya. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Ada lagi ayatnya malah. Ghafirudz dzanbi wa qabilut taubi syadidul iqab. Sebenarnya masih banyak. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin at-taibun al-'abidun, terus sampai hadis Muslim. Apa kata Allah Ta'ala? Ayat yang kedua, inni, sungguh aku la ghaffarun. Ghaffar, terjemahan biasa pengampun, tapi terjemahan harfiahnya penghapus. Penghapus dosa liman taba, bagi yang mau kembali kepadaku. Jadi tobat itu secara harfiah berarti kembali. Masih mau balik gak ke Allah? Masih mau pulang kepada Allah? Masih ada harapan kepada Allah? Itu pasti dihapus dosanya. Wa ya'fu, dan memaafkan. Maka siapa orang yang mempunyai sifat menghapus kesalahan orang dan memaafkan, Allah sedang bertajalli di dalam dirinya, memancarkan nur sifat-sifatnya, dan itu wali Allah. Mau cari wali Allah? Mau cari wali Allah? Cari orang pemaaf, cari orang yang kalau ada yang salah sama dia lupain kesalahannya, itu wali Allah. Gampang nyari wali Allah? Masalahnya orang begitu nggak gampang dicari. Jadi nyari wali Allah jangan ke gunung. Di gunung ketemunya nanti siapa? Orang bunian. Nyari wali itu di tengah keramaian, karena ini kejadiannya di keramaian. Orang dizolimi di keramaian nggak? Di keramaian? Emang ada yang dizolimi angin? Dizolimi debu gitu? Atau dizolimi pintu? Kan nggak ada. Orang itu dizolimi oleh orang lain. Jika dia tidak menganggap itu kezaliman, dia maafkan, itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau jadi wali Allah di rumah tangga, jangan ingat-ingat kesalahan kekasih pasangan kita. Ya, jangan ingat-ingat keburukan-keburukan orang yang kita hidup sama dia. Mau jadi wali Allah bertetangga, jangan sakit hati kalau tetangga musiknya lebih kenceng, ya, di kadang parkirnya nutupin jalan kita, ya, kadang dia buang sampah, sampahnya terbang ke kita, bau sampahnya ke kita. Bisa nggak agak sedikit legowo gitu, ya'fu, berjiwa besar. Maaf itu bahasa Arabnya berjiwa besar. Maka kalau mau jadi wali Allah nggak mesti di atas sejadah. Justru dalam bermuamalat itu lebih cepat jadi wali Allah daripada di atas sejadah. Ente di atas sejadah mesti 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau bermuamalah, kita dizolimi, kita nggak balas. Ya. Tapi masalahnya ada wali dipecat gitu masalahnya. Hari ini dia memaafkan, besok dia dendam. Hari ini dia, oh nggak apa-apa. Oh besok dia bilang,
Sekali lagi dia begitu, itu nggak masuk itu nggak masuk. Ya, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rumahnya bocor karena limpahan tiris dari air tetangga sebelah ahli kitab pendeta. Ahli kitab pendeta, lengkap gak tuh? Kafir. 15 tahun dia gak pernah protes. Kamar dia kemudian jadi pengap, apek, dia biarin aja. Kalau kita gimana? Lapor Pak RT. Ya, lapor Pak RT kita. Ini Haji Iman, mana Haji Iman? Majelis kita nggak ganggu tetangga kan? Aman ya? Alhamdulillah. Kalau ya kita kecilin suaranya Haji Iman. Ya. Kita tutup yang itu, kita tutup semua. Berarti masih wajib pakai AC ntar. Ya. Kalau mengganggu kita ngalah. Ya, kita nggak akan kemudian ngaji kok kamu terganggu, setan kamu, nggak begitu. Berarti ada pengangkatan setan tuh. Jangan-jangan kita setannya. Kalau tetangganya oke, alhamdulillah, semoga Allah memberkahi mereka ya. Dan kita minta maaf setiap hari dan kita juga doakan semoga tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni laghaffarun liman taba. Maka ampunanku, penghapusan dosa dariku. Kalau dihapus berarti dia ditulis dong. Ditulis dong. Bener ya? Ini maghfirah, penghapusan itu ada dua. Ada yang dihapus malaikat, ada yang dihapus langsung oleh Allah. Walaupun hakikatnya malaikat menghapus dengan perintah Allah, tapi ada yang mutlak dari Allah. Yang dihapus malaikat itu 1 kali 24 jam. Dalam hadis yang hasan, tidak sampai sahih, jadi setiap orang yang bermaksiat itu malaikat dilarang menulis sampai 24 jam, siang malam. Kata malaikat rahmat, Allah berkalam, kamu gak boleh catat, siapa tahu dia punya istighfar hari ini. Jadi istighfar itu penghapus. Istighfar itu penghapus. Geser dikit ya. Tadi kepanasan, sekarang kedinginan. Emang manusia menungso jadi panas biar. Di swing aja swing. Lalu siapa yang lagi yang diterima Allah tobatnya? Amana, yang memperbaharui imannya, wa amila shalihan, dan beramal soleh, summah tada, lalu dia mencari ilmu hidayah. Summa itu menunjukkan kemudian proses, ihtada, terjemahan harfiahnya mencari petunjuk, tapi kalau saya menerjemahkannya, dia belajar ilmu. Dia belajar. Maka para pelajar itu dijamin dosanya dihapus. Selama tidak syirik. Selama tidak syirik. Atas dasar itulah beberapa ahli hadis menegur 1-2 syekh yang terlalu ketat, yang mengatakan saya nggak terima murid kecuali yang ikhlas. Ada begitu. Dijawab oleh seorang ulama, oleh Allah di ahli hadis, al-ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa ayyakuna lillah. Ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu apapun itu milik Allah, sifat Allah. Dan ilmu itu nanti enggan kecuali dia akan mengarahkan orang yang berilmu itu kembali kepada Allah. Maka seliberal apapun dulu ulil absar abdallah, sekarang ngajar hikam loh, ngajar ihya ya. Dulu liberal dia, sampai ada proyek itu fikih lintas agama. Wih, ngeri kali. Orang biasanya fikih lintas mazhab, satu bismillah jahar, satu enggak. Sekarang fikih lintas tambang. Alhamdulillah, kan keren itu ya. Ghafirudz dzanbi wa qabilut taubi syadidul iqab. Allah itu penghapus dosa, penerima taubat, tapi juga
sangat berat azabnya. Wa anasa, Allah bermesra-mesraan dengan hambanya dengan mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu jatuh cinta kepada orang yang berkali-kali jatuh bangun bertobat. Jadi tobat bukan sekali, tobat itu berkali-kali. Dan antum coba rasakan kalau kita tobat dengan cara yang pas, istighfar satu-satu, air matanya meleleh gak? Meleleh. Di situ disebut anasa mu'anasatan. Maka ada satu makom dalam taubat itu, yaitu al-uns, bermanja-manja kepada Allah, mengaku salah kepada Allah SWT. At-taibun al-abidun. Terus ada sebuah hadis, ya, hadisnya sering kita dengar untuk dapat berkah. Jadi ahli hadis ini punya satu tradisi, walaupun hadis yang sama dibaca 100 kali, itu mereka baca. Kenapa? Karena ada hadis, naddarullah mra'an sami'a maqalati. Allah akan beri cahaya kebahagiaan bagi orang yang mendengarkan hadis Nabi. Itu sebabnya kami nggak pernah bosan baca hadis innamal a'malu binniyat, padahal sudah hafal dari SD. Kenapa setiap baca hadis itu dapat nur gitu? Nah, hadis ini juga paling sering dibaca. Ya Yohanes, kata baginda SAW, wahai manusia, tubu, bertobatlah, fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertobat setiap hari 100 kali. Sering dengar toh? Ya, berarti nurnya nambah lagi, nurun ala nur. Dari Sayyidina Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, man taba qabla an tatlu'a syams min maghribiha taballahu alaih. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbenam di barat, maksudnya sakaratul maut, Allah pasti terima tobatnya. Kenapa Fir'aun tidak diterima tobatnya? Padahal dia tobat loh. Karena dia bertobat saat melihat azab. Itu sebabnya di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ada dua jenis. Ibnu Arabi mengatakan Allah terima iman Fir'aun, tapi orang salah faham, dikira diterima taubat Fir'aun. Padahal yang dimaksud oleh Ibnu Arabi, Fir'aun itu saat melihat air itu kemudian menenggelamkan dia, dia berkata, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Iman dia nggak dianggap diterima oleh ahli akidah, tapi Ibnu Arabi mengatakan bisa jadi diterima. Yang nggak diterima tobatnya. Maka dia dituduh. Di situ menganggap mukmin orang yang kafir. Ini kira-kira nih, ada orang beriman saat sakarat, itu imannya sah nggak? Kira-kira gimana ya? Antum saat sakarat baca la ilallah, diterima nggak? Udah diterima loh. Orang sakarat baca la ilaha, sah nggak? Yang nggak diterima itu tobatnya. Itu pandangan Ibnu Arabi. Ya, saya nggak mengerti ayat itu. Maka kita serahkan urusannya kepada Allah, ya, diterima apa enggak. Yang pasti Fir'aun mengaku Tuhan. Maka di versi kedua Ibnu Arabi di kitab yang sama mengatakan bahwa Fir'aun itu di neraka dan kekal di neraka. Terus bagaimana yang benar itu teksnya? Jangan-jangan teksnya disusupi. Ya. Disitulah kita nggak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan Imam Ibnu Arabi ini nyeleneh, kufur, bukan wali. Ya, kita nggak sepakat. Ya, jangan-jangan dia belum menggabungkan dua teks itu. Ini yang terundur nyetaknya, buku Akidah Sufi Ibnu Arabi. Harusnya sudah cetak Juli ini. Cuma karena ada kegiatan-kegiatan lain, saya belum jadi mempublishnya. Ya, kalau ingin tahu tentang Imam Ibnu Arabi, bukunya nggak tebal ya, paling banyak 80 sampai 100 lembar aja. Innal abda, hadis dari Sayyidah Aisyah, hadis Bukhari, idza i'tarafa bidzambihi tsumma taba taballahu alaihi. Seorang hamba jika mengaku atas dosanya. Jadi permulaan dari tobat itu apaan?
mengaku salah, merasa salah. Itu syarat taubat. Fataba, lalu dia bertobat, maka taballahu alaih. Allah menerima tobatnya. Inilah alasannya kenapa diribat. Sebelum talqin, kita talqin tobat dulu. Sebelum talqin zikir, talqin tobat dulu. Satu-satu ditalqinin. Mata, telinga, semua tubuh. Ya, dan rasakan beda loh antum tobat dengan dengan cara itu. Coba zaurullah, beda. Ketika satu-satu kita baca. Maka membaca dengan 1 kali pelan menghayati lebih afdol dari baca 1000 kali terburu-buru. Ya. At-taib minadz-dzanb kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosanya seperti tidak punya dosa. Wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurhu dzanbun. Kalau Allah cinta seorang hamba, nih perhatiin. Allah jika cinta ke seorang hamba, dosanya tidak memudaratinya. Yang paling dicintai Allah setelah Nabi siapa? Ahlul Badar. Apa kata Rasulullah tentang Ahlul Badar? If'alu ma syi'tum fa inna Allah qad ghafara lakum. Lakukan sesuka kalian, Allah telah ampuni kalian. Jadi kalau Allah sudah sayang, si hamba bebas mau ngapain. Tapi kalau si hambanya punya adab, dia bakal bebas-bebas nggak? Nggak. Tapi si hambanya bebas loh. Gitu. Nabi Muhammad SAW itu paling bebas. Di Mekah itu nggak boleh metik pohon, matain pohon. Nabi patahin pohon sekali. Apa kata beliau? Barusan Allah cabut keharamannya, sekarang dikembaliin lagi. Tuh, kalau ente nggak paham kan dikira Nabi main-main. Oh ternyata sunnatullah, hukum Allah itu bisa dinaik turunin. Oleh siapa? Ini yang disebut Rasulullah SAW dalam sifat 20. Ini perbedaan ahli kalam dengan ahli marifat. Ahli kalam mengatakan sifat kelima Nabi itu jaiz. Ya, jaiznya Nabi bagi ahli kalam, ahli akidah, Nabi itu boleh sakit, boleh kalah perang, boleh marah gitu, boleh sedih, sifat manusiawi. Tapi jaiz bagi ahli marifat, jaiz itu sifat yang tak terbatas yang Allah berikan. Salah satunya menghentikan matahari, ya. Bukan seperti seorang yang ngaku-ngaku itu, ya. Itu urusan dia benar apa enggak. Kita ada orang nih ngaku punya keramat. Ente percaya nggak percaya, imannya berubah nggak? Enggak. Terus ngapain kita repot sama orang itu? Ada orang ngaku dia bisa ngomong sama semut. Kita percaya nggak merubah iman. Ya toh? Terus kenapa repot ente ngomongin dia mulu? Hah? Sampai nonton TikToknya berkali-kali dan diulang-ulang sampai ke Mekah. Jangan-jangan masuk sholat waladhdallin maqali amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Janganlah ya, jangan sering-sering, sesekali aja nyebutnya. Dikit lagi ya, udah mau jam 11. Qila ya Rasulullah. Ya. Setelah Nabi mengatakan itu, Nabi berkalam. Jadi apabila Allah mencintai seorang hamba, lam yadurhu zanbun, maka dosa tidak akan merusak hubungan dia kepada Allah. Inilah kalam Ibnu Athaillah, pembukaan kitab Hikam ini dia. Maka Ibnu Athaillah memulai kitab Hikam dengan hakikat taubat. Min alamatil i'timad 'ala Allah, nuqsanir raja' inda wujudiz zalal. Tapi beberapa mensyarah salah faham, ya kurang pas. Kalau nggak disebut salah faham, nanti kita disebut soto lagi bu ya. Nggak apa-apa lah, biarin lah ya kata orang. Di antara tanda orang bergantung min alamatil i'timad, alamat hatinya belum full yakin kepada Allah, dia masih bergantung kepada selain Allah. Apa ciri-cirinya? Amal naik, yakin naik. Amal turun, yakin turun. Taat, pede bertuhan, pede doanya. Tapi kalau maksiat, dia kemudian nggak yakin bertuhan.
Orang yang imannya fluktuatif seperti rupiah, naik turun, inflasi. Orang yang begitu, tanda dia belum arif billah, belum cinta kepada Allah, belum kenal sama Allah. Maka Allah nggak kenal juga sama dia. Dan tak kenal, tak sayang. Kalau sudah kenal sama Allah, taatnya tidak membuat dia sombong, maksiatnya tidak membuat dia putus asa. Ini yang dimaksud hadis ini. Ini hadis sahih. Apa kata beliau? Idza ahabballahu 'abdan lam yadurhu zanbun. Jika seseorang Allah cintai, maka Allah tidak memandang dosanya merusak hubungan si hamba bertuhan kepada dia, tidak merusak cintanya. Punya anak kita buat salah, terus dia bilang, semenjak kesalahan ini ente buat, ente batal dari anak ente. Jadi anak aneh gitu. Semenjak hari ini kamu bukan anakku, gitu nggak? Gitu nggak? Selama-lamanya dia anak kita. Kenapa? Karena kita sayang sama dia. Saya berkali-kali ngelihat seorang anak melakukan kesalahan yang dilarang oleh bapak ibunya, tapi bapak ibunya masih sayang sama dia. Malah pesan ke saudaranya, titip ya saudaramu gitu. Padahal itu anak paling bandel. Nggak ada namanya mantan anak tuh, nggak ada. Kenapa? Hubungannya hubungan cinta. Maka nggak ada namanya mantan hamba, mantan pencinta, nggak ada. Sekali cinta Allah, selama-lamanya cinta Allah. Sekali dicintai Allah, selama-lamanya dicintai Allah. Lalu Rasulullah SAW bacakan ayat, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jatuh cinta, senang kepada para pelaku tobat, pencandu tobat. Tawwabin itu tobat berkali-kali, dan orang-orang yang bersuci. Qila ya Rasulullah wa ma alamatut taubah. Lalu apakah tanda bertobat itu? Qala an-nadamah. Engkau merasakan menyesal. Menyesal itu apa indikatornya pada badan? Kadang mata berlinang, kadang dada kita rasanya remuk, hati kita sedih, terharu. Itu tanda taubatnya diterima. Nah, maka kita nggak menggunakan kalam-kalam selain ini, walaupun ada ulama yang mengatakan ciri-ciri taubat diterima orang melupakan maksiat. Ada yang kedua, ciri-ciri taubat diterima semakin ingat maksiat. Itu pandangan ulama. Kalau Nabi memberikan indikator paling gampang, ciri-ciri taubat diterima, engkau merasa menyesal. Sederhana toh? Sederhana sekali. Jadi sunnah Nabi itu sangat mudah. Ma'rifatun Nabi SAW sangat mudah. Oleh karenanya, wa bihadza naqul ya, wa nas'alullah yaj'alna minat tawwabin. Saya yakin diri saya nggak luput dari dosa, kesalahan, baik di rumah, di majelis, di masyarakat, di bernegara, bertorikoh, ya, bersyariat, nggak ada yang sempurna. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum selesai ya, ini masih panjang lagi. Bab taubatnya masih ada beberapa bab. Nanti masuk juga ke bab-bab taubat rohani ya, dan beberapa bagian yang lain. Semoga majelis ini Allah berkahi dan orang-orang yang hadir Allah terbitkan nur yang tidak pernah padam. Allah kekalkan cinta yang tidak pernah punah. Allah jadikan persaudaraan kita dunia akhirat. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan ciri-ciri orang beriman, jika ada kesalahan bukan dicari kesalahannya, tapi fa aslihu baina akhawaikum, mereka memperbaiki kesalahannya. Allah menja'alna minal mu'minina haqqa, minal muslihina haqqa, minal muhibbina haqqa, minat tawwabina haqqa, minal mutatahhirina haqqa, bihaqqi Sayyidina Muhammad haqqil haqqi ya Rabbal Alamin, bisirril Fatihah. Waladhdallin amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa bulan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.